2023. Sebelum kita mulai acara, izinkanlah kami untuk terlebih dahulu membacakan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Keempat, materi. Kelima, sesi tanya jawab. Keenam, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Haidar Basa. Pada Saudara Haidar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, selanjutnya sambutan yang kemudian dilanjutkan dengan materi Grow Up with Quran yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustadz Hafid Nugroho selaku Ketua LGA. Namun sebelum materi disampaikan, kami ingatkan kepada seluruh peserta agar dapat menghidupkan kameranya. Baik, kepada Ustadz Hafid Nugroho kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah untuk kesempatan sore hari ini, alhamdulillah di tahun ajaran yang baru tahun 2022-2023 kita bisa melaksanakan parents meeting ya. Salam serta salam kita haturkan ke hadirat junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nantinya kita bisa diberikan syafaatnya di yaumul akhir. Di awal ini sebenarnya saya agak bingung juga ini ya. Ini saya juga selaku wali, saya selaku juga untuk penanggung jawab LGA juga ya. Karena qadarullah alhamdulillah ini anak saya juga ikutan di pembelajaran di sini. Jadi di sini ada dua kepentingan ya untuk di LGA ini ya. Saya selaku yang memberikan sambutan dan saya selaku yang harusnya mendengarkan sambutan juga. Terus yang kedua, saya yang diminta untuk menyampaikan materi dan di situ juga saya juga yang harus mendengarkan materi itu sendiri. Jadi seperti itu ya, ayah bunda semuanya. Jadi saya ucapkan terlebih dahulu ahlan wa sahlan untuk seluruh ayah bunda semuanya yang sudah bergabung nih di kesempatan sore hari ini yang dimudahkan. Mungkin sesekali nantinya ada pertemuan secara offline ya, biar ketemu ya, walaupun belum terlalu banyak nanti yang pesertanya. Alhamdulillah untuk sampai dengan hari ini ada 40 peserta untuk yang LGA anak ya. Mungkin nanti ke depannya semoga bisa melaksanakan ya, bisa melaksanakan untuk yang pertemuan secara offline ya. Karena kan ini pembelajarannya sebagian besar ini sudah dilaksanakan pembelajaran secara offline di TK anakku ya. Yang pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan, yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda semuanya yang mana pada kesempatan tahun ini masih menitipkan putra-putrinya untuk nanti belajar bersama-sama di LGA ini ya. Karena memang sebagian itu juga berasal dari lingkungan pesantren. Semoga dengan kehadiran pesantren ini sendiri, pesantren sahabatku yang berada di Indrasan, nanti memberikan dampak yang signifikan, terutama di dalam pembelajaran Al-Quran dari para ayah bunda semuanya. Mungkin yang selanjutnya saya mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu. Dikarenakan di awal saat kami memulai di tahun ajaga, ternyata kami untuk sistem yang ada di website itu mengalami kendala.
Sehingga mau tidak mau untuk beberapa tahapan sementara masih menggunakan Google Form. Kemarin juga sudah disampaikan ke ayah bunda semuanya bahwasanya nantinya kami akan membantu untuk ayah bunda semuanya untuk membuatkan akun, karena nanti melalui aplikasi yang ataupun web yang sudah ayah bunda daftarkan di situ, perkembangan pembelajaran dari putra putri ayah bunda semuanya insya Allah bisa dipantau. Hari ini sudah sampai mana untuk setorannya, pembelajaran sampai mana. Jadi insya Allah real time, semoga nanti bisa ayah bunda ketahui hanya dengan membuka websitenya. Kalau ayah bunda mungkin belum mengetahui websitenya apa, ya, websitenya insya Allah pakai lga.web.id, ya. Masih dengan web yang sama, tapi karena memang kemarin di kami masih ada perbaikan teknis kayak gitu, maka untuk di awal kemarin kami belum menggunakan itu, dan insya Allah untuk yang selanjutnya ini insya Allah kami sudah mulai mendata kembali untuk ayah bunda yang mungkin kemarin belum melaksanakan pemilihan kelasnya melalui website. Insya Allah kami bantu ya melalui admin kami. Dan yang selanjutnya di sini saya diminta untuk menyampaikan materi ya. Materi. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada teman-teman panitia, ini luar biasa nggak ya bunda semuanya. Karena tadi pagi untuk seluruh pengajar itu kami baru melaksanakan upgrading. Upgrading untuk nantinya bagaimana sih mendidik atau mengajarkan pembelajaran untuk putra-putri ayah bunda semuanya. Baru tadi pagi. Ini sejak 2 hari kemarin dan itu belum selesai ayah bunda. Dari kemarin kemarin siang itu dari jam 1 sampai jam 3, terus tadi pagi dari jam 8 sampai jam 12 itu pun materinya belum selesai ya Bunda. Jadi kalau kok ternyata nantinya ya dari teman-teman mungkin kelihatan agak kecapean di via Zoom-nya itu karena memang maraton ini. Ada juga yang tadi setelah ba'da zuhur masih rapat ya. Jadi dari pagi, dari jam 8 sampai dengan sore ini itu belum istirahat ini sebagian dari panitia ataupun sebagian dari pengurus. Jadi ini saya ucapkan terima kasih ya, karena memang semangat dari teman-teman semuanya itu luar biasa. Semoga itu nanti mendapatkan kebaikan-kebaikan, terutama nantinya di dalam saat mengajarkan pembelajaran Quran pada putra-putri ayah bunda yang ada di forum ini bisa lebih maksimal kembali. Dan untuk yang selanjutnya, mungkin kami karena saya selaku penanggung jawab untuk yang LKA anak maupun LKA dewasa, dan saat ini saya juga mendaftarkan putra saya di LKA ini ya, untuk nanti bisa didampingi oleh ustadz-ustadzah yang ada di LKA ya. Maka ini sebenarnya renungan untuk saya dan renungan untuk ayah bunda semuanya. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita jadikan bahan renungan. Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, dari kami itu, dari terutama saya dan istri mengikuti beberapa kajian parenting. Karena memang bagian dari kita dalam mendidik anak itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dan bukan sesuatu yang turun-temurun ya. Karena ada sebagian orang tua yang melaksanakan pendidikan anaknya itu berdasarkan pengalaman bagaimana orang tuanya sebelumnya itu mendidik dirinya. Mungkin termasuk kita apakah yang seperti itu ya, monggo bisa kita renungkan bersama ya. Karena memang anak itu kan amanah dari Allah ya. Yang mana kita harus menjaganya sebaik mungkin, dikarenakan nantinya anak itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sejauh mana kita memberikan pendidikannya, sejauh mana kita mengarahkan agar nantinya ke depannya itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena anak yang soleh dan solihah itu bukan hanya dia itu diciptakan itu enggak ya, tapi memang dibentuk. Maksudnya dia tidak tercipta dengan sendirinya, itu tidak. Ya. Karena memang itu butuh proses, butuh salah satunya adalah teladan dari orang tuanya itu sendiri.
Maka salah satu hal yang perlu kita renungkan itu adalah kalau kita menginginkan sesuatu pada anak, ya kita memang harus berkaca pada diri sendiri kayak gitu. Ini saya sangat tertampar dengan apa yang disampaikan oleh beberapa ustadz yang saya ikuti kajian parentingnya itu. Jadi yang beliau sampaikan seperti ini, kurang lebihnya. Kita di usia yang sudah semakin senja gitu ya. Walaupun saya masih muda nih, ayah bunda semuanya ya. Saya masih muda tapi memang sudah punya putra 3. Anak saya nomor yang pertama itu sudah usia 7 tahun ya dan sudah kelas 2. Yang kedua ini putra yang kedua saya ini yang ikut LQ ya, usia hampir 5 tahun ya, 5 tahun kurang sedikit. Itu beliau menyampaikan seperti ini. Kita kadang itu menjadi orang tua yang agak egois ya, yang secara secara tersiratnya seperti itu. Kita menginginkan anak kita itu hafal Quran, kita menginginkan anak kita itu luar biasa di dalam nantinya menerapkan syariat-syariat Allah seperti itu. Sedangkan ya pada saat yang sama ya, pada saat yang sama kita sendiri tidak berkaca pada diri kita. Ya. Maka itu yang dinamakan salah satu yang beliau sampaikan itu adalah kita kadang menjadi orang tua yang egois karena hanya pengennya itu menuntut pada anak itu. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh A.A. Kim gitu nggih. Kadang kalau kita itu menuntut anak itu menjadi anak yang soleh ya, harusnya bukan kita menuntut ya, harusnya kita itu menginginkan, kalau kita menginginkan anak yang soleh, kita harus memantaskan diri agar nantinya anak soleh itu dikaruniakan ke kita ya, bukan menuntut ya. Harusnya kita itu memantaskan diri ya, memantaskan diri. Jadi tujuannya atau misalkan apa yang disampaikan di dalam doa kita itu bukan kita nuntut, ya Allah semoga anak saya jadi hafal Quran. Ya memang itu yang salah satu doa yang kita mungkin panjatkan. Tapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita itu memantaskan diri ya, misalkan pengennya anak hafal Quran kayak gitu ya, kita memantaskan diri menjadi orang tuanya anak-anak penghafal Quran seperti itu. Maka bagaimana cara kita itu memantaskan diri itu masing-masing bisa jadi agak berbeda ya. Tapi yang pasti semangatnya ya, semangatnya kita di dalam menuntut ilmu harus sama. Kemarin ya di hari yang Sabtu kemarin kami juga ada kajian prophetic parenting ya dari salah satu buku yang terkenal ya, cara mendidik anak ya ala Rasulullah ya seperti itu kan. Memang salah satu hal yang disorot itu adalah teladan ya. Teladannya dari orang tuanya itu sendiri. Kalau itu dicontohkan seperti ini. Kalau kita itu semangat membaca ya, insya Allah kan anak itu melihat ya. Kok di mana-mana ada orang orang tuanya itu suka membaca seperti itu. Orang tuanya itu sedikit-sedikit langsung baca buku. Maka insya Allah itu akan terlihat ya, terlihat oleh putra-putra kita. Ya, ini jadi PR juga buat saya karena selama ini saya sebulan itu selama hampir 6 bulan ini ya cuma baru beberapa buku yang saya khatamkan itu ya. Maka ini jadi PR untuk kita sejauh mana semangat kita itu di dalam menuntut ilmu ya. Sejauh mana di dalam menuntut ilmu karena ya jangan hanya kita itu egois, kita pengennya anak kita jadi anak yang soleh ya gitu, sedangkan kita tidak mau memantaskan diri untuk menjadi orang tua yang nantinya dikarunia anak yang soleh ya. Ya kita seenaknya sendiri, sholat juga kadang bolong-bolong misalkan, atau pengennya anak hafal Quran, tapi kita sendiri jarang pegang Quran, jarang untuk membaca Al-Quran. Ya karena memang anak kita titipkan, kita berikan di sebuah lembaga Quran, itu kan pembelajarannya cuma beberapa waktu.
Paling kalau di LKA pembelajarannya itu hanya sekitar berapa menit ya? Sampai ya, mohon maaf, ini Zoom-nya terputus ya. Saya lanjutkan ya. Jadi insya Allah itu akan menjadi khutbahnya ya, atau menjadi teladannya. Apa yang disampaikan beliau juga ini menceritakan seorang temannya. Ini saya ceritakan kembali. Temannya ini orangnya biasa saja sebenarnya ya. Bahkan cenderung itu agak ndugal kalau bahasanya beliau seperti itu. Anaknya itu agak ndugal, ya sholat ala kadarnya kayak gitu kan. Dan beliau punya ayah. Ayahnya itu sebenarnya termasuk ayah yang galak ya. Mungkin seperti halnya ayah-ayah di sebagian besar keluarga nih. Ayah galak, ayah kaku, ayahnya itu tidak yang misalkan dikomunikasikan itu hanya hal-hal yang penting saja kayak gitu. Tidak bisa membangun komunikasi ya. Ya mungkin bisa dikatakanlah seperti itu ya. Tapi ini ada satu hal yang menyebabkan dia sekarang itu menjadi orang yang sangat gemar dengan sholat malam ya. Suatu ketika beliau itu sering terbangun di tengah malam ya. Ini anak yang agak apa itu dugal ini ya, agak dugal ini sering terbangun di tengah malam. Dan terbangunnya di tengah malam itu bukan untuk sholat ya, tapi hanya untuk ke kamar mandi untuk pipis. Ya, saat mau perjalanan ke kamar mandi itu melihat ayahnya yang galak, ayahnya yang eh, istilahnya itu kaku, ternyata itu sedang sholat dan menangis terseduh-seduh, ya. Menangis terseduh-seduh di dalam sholatnya. Dan itu tidak hanya tergambar cuma sekali dua kali, beberapa kali setiap malam dia terbangun untuk buang air kecil seperti itu ya. Itu selalu melihat pemandangan yang sama. Ayahnya menangis terseduh di dalam sholat malamnya. Ya. Terus sekarang qadarullah nih ayahnya sudah meninggal ya. Dan ini terekam memori ini sampai dengan sekarang. Jadi ini salah satu alasan mengapa beliau sekarang menjadi sangat cinta dengan sholat malam itu ya karena itu ya. Karena eh, melihat ayahnya yang luar biasa gitu ya. Ayahnya yang luar biasa di dalam melaksanakan sholat malamnya sampai menangis. Kadang kalau beliau saat sholat malam seperti itu, kalau beliau saat sholat malam dan tidak menangis itu jadi teringat ayahnya. Kok bisa ya? Ayah itu bisa menangis sedangkan saya tidak. Jadi akhirnya ter apa menjadi introspeksi gitu. Ayahnya yang sangat sangar kayak gitu ya, yang di dalam eh, tampangnya atau bisa jadi itu raut mukanya itu kadang juga tidak terlalu menampakkan apa namanya senyum kayak gitu, kok bisa sampai menangis seperti itu. Maka ini menjadi eh, cerminan ya bahwasanya orang tua itu sebenarnya dilihat oleh anaknya, entah di apa namanya itu entah disadari atau tidak. Yang selanjutnya ya ini juga yang berkaitan dengan kita sebagai orang tua ya. Kita sebagai orang tua memang harapannya jadi atau menjadi tauladan untuk
anak-anak kita di LGA ini, ya, setidaknya kita juga mengupgrade lah diri kita di dalam belajar. Insya Allah di LGA sendiri juga ada untuk pembelajaran belajar Quran untuk orang tua, wali juga ada. Seperti itu. Untuk anak-anak di orang-orang dewasa ada. Pekerja juga ada. Dari hari Senin sampai hari Ahad ada. Dari pagi sampai malam itu kelasnya ada semua. Tinggal nanti kita mau atau tidak untuk mengikuti. Ya. Insya Allah biar nanti selaras gitu ya. Selaras antara anak dan orang tua sama-sama semangat kayak gitu di dalam belajar Al-Quran ya. Bagaimana kita menanamkan Quran itu sejak dini ya? Ya memang dimulai dari diri kita yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dimulai dari diri kita, kita tunjukkan juga kalau saya menitipkan atau mengamanahkan Ananda atau Adinda di LGA ini, ya ayah maupun bunda juga akan tetap semangat juga di dalam belajar belajar untuk mengupgrade diri, mengupgrade kapasitas diri, membaca Al-Qur'annya juga sama ya. Apalagi dulu ya saya pernah dapat cerita juga satu keluarga itu ada yang mengikuti LQA semua. Bapak ibunya mengikuti LQA kayak gitu. Anaknya juga didaftarkan di LQA anak. Jadi beliau itu kangsenan ya. Itu karena yang pas saat itu yang ngajar itu yang putra itu saya yang ngajar, yang putri istri saya yang ngajar kayak kalau tidak salah atau ustazah yang lain yang ngajar itu ya. Pas anaknya ikut yang LQA anak. Jadi sore itu bareng-bareng itu. Karena kalau untuk yang dewasa kan cuma 2 kali. Jadi cuma bareng 2 kali. Tapi ayahnya ini luar biasa nganter istrinya, nganter anaknya jam 4. Terus nanti istri sama bapaknya itu ngajinya mulainya juga jam 4 ya. Sama-sama ngaji di jam waktu itu. Kan ini sangat luar biasa untuk tholabul ilmi antara anak dan orang tua. Ini sebagai cara ya, salah satu caranya. Maka kalau misalkan ayah bunda semuanya ini termasuk mungkin bisa jadi orang yang wah saya kan sibuk kayak gitu. Insya Allah dari hari Senin sampai hari Ahad itu ada ya programnya. Misalkan ayah bunda mau mengikuti ya. Ini Qadarullah juga sedang ada pembukaan pendaftaran. Jadi monggo bisa diikuti diikuti untuk nantinya di dalam sama-sama belajar ya. Dan yang terakhir mungkin yang jadi renungan untuk kita ya. Bahwasanya cara menjadikan anak itu sebagai Al-Quran sebagai sahabat anak kayak gitu. Memang mau tidak mau ya kita harus ya mencontohkan dari awal ya. Sejak awal, sejak dini, sejak kita itu mulai dari berinteraksi, sejak kita itu membacanya kayak gitu ya. Sejak kita juga dari mentadabburi dan mengamalkannya, bahkan sampai dengan mengajarkannya, memang harus terlihat oleh anak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan targetan-targetan ya. Jadi memang dunia anak itu memang agak berbeda ya dengan dunia kita orang dewasa. Ini juga menjadi salah satu hal yang jadi renungan saya. Tadi pagi saya juga menyampaikan saat upgrading di teman-teman ya pengajar untuk anak ya. Bahwasanya anak itu akan sangat berbeda untuk pembelajarannya kepada dibandingkan orang dewasa seperti itu. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Ustadz ini dari tadi juga saya sampaikan bahwasanya Islam itu kan diturunkan di dalam 2 fase ya pas zaman Rasulullah. Yang pertama itu fase Makkah sama fase Madinah ya. Jadi kalau kita kita analogikan anak-anak ini masih dalam fase Mekah ya. Dalam fase Mekah dalam artian yang mereka baru mengenal apa itu syariat, baru mengenal apa itu Quran dan lain sebagainya. Maka kalau di dalam ciri-ciri di dalam ayat-ayat di dalam fase Mekah itu adalah ayatnya pendek-pendek dan lebih to the point seperti itu. Maka ini bisa ditarik kesimpulan juga atau ditarik salah satu tadabburnya bahwasanya memang untuk pembelajaran pada anak itu
memang harus butuh proses, tidak langsung sak-deksaknya kalau bahasa Jawanya ya, bahasa konteksnya sak-deksaknya. Hari ini, sebulan ini belajar di LKA, berarti nanti harus bisa baca Quran enggak ya? Dan saya selalu menekankan ke pengajar bahwasanya itu semua pembelajaran itu by proses ya. By proses, tidak bisa langsung hari ini kita ajarkan Fathah ya, A, besok harus sudah bisa, itu enggak. Itu masih by proses. Dan pembelajarannya pun juga tidak bisa langsung semua materi langsung disampaikan, karena itu harus bertahap, sedikit-sedikit kita sampaikan ya. Maka kalau misalkan kok nantinya putra-putri ayah bunda semuanya ini kok apa pembelajarannya mungkin baru kok cuma setengah halaman, cuma 1 halaman kayak gitu. Karena memang untuk pembelajarannya tidak kami tekankan secara kecepatannya itu tidak ya. Apalah makna, apalah apa itu arti dari sebuah kecepatan, misalkan pembelajaran selesai tapi hasilnya tidak bisa membaca. Karena memang tujuan untuk pembelajaran LKA itu sendiri adalah nanti anak itu bisa membaca ya. Maka salah satu hal yang perlu ayah bunda atau kita semuanya sadari di dalam nantinya kita menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat untuk anak itu adalah kita harus mengetahui bahwasanya itu by proses kayak gitu kan. By proses, tidak langsung kita menuntut anak itu harus sama dengan teman-temannya. Setiap anak itu berbeda, setiap anak itu unik kayak gitu. Pasti ayah bunda yang sudah punya putra-putrinya mungkin lebih dari satu sudah merasakan kakaknya itu berbeda dengan anaknya yang kedua kayak gitu. Terus eh, yang nomor 2 berbeda dengan yang nomor 3, itu sudah menjadi hal yang lumrah ya, karena memang anak seperti itu. Maka salah satu hal yang perlu kita sadari kalau misalkan ingin menjadikan Quran sebagai sahabat anak itu adalah kita sendiri harus mengetahui eh, hal-hal yang seperti itu. Harus memaklumi kemampuan setiap individu anak masing-masing dan harus mengapresiasi setiap apapun yang dicapai oleh anak. Misalkan sudah bisa fathah, sedangkan sebelum-sebelumnya belum bisa fathah kayak gitu, bisa membaca huruf roh kayak gitu, kita apresiasi. Nah, ini salah satu hal yang mungkin insya Allah bisa menjadikan wasilahnya anak nantinya menjadi anak yang tumbuh dengan Quran, dan nantinya ke depannya menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam dakwahnya menghidupkan atau membumikan Al-Quran itu sendiri ya. Mungkin itu saja untuk kesempatan eh, sore hari ini apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya sampaikan kembali ke pembawa acara. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, syukur Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Setelah ini akan ada penyampaian kurikulum dari tim LKA yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Septi Priutami. Namun sebelumnya kami ingatkan pada seluruh wali santri agar mengisi presensi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Baik, kepada Ustazah Septi kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk ayah bunda dan pengajar serta pengurus LKA program anak dan dewasa. Ya, perkenalkan saya Septi, insya Allah akan mewakili teman-teman dari tim kurikulum untuk menyampaikan sedikit pemaparan tentang gambaran pembelajaran selama 1 periode ke depan yang insya Allah akan ditempuh selama kurang lebih 3 bulan seperti itu ya Bunda. Ya, di sini insya Allah ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, 3 poin insya Allah yang akan saya sampaikan. Yang pertama insya Allah tentang penyampaian kelas. Nah, ini daftar kelasnya ya Bunda. Tadi seperti yang Ustaz Hafid sampaikan bahwasanya untuk pengkelasan ini seharusnya memang sudah terdata di web seperti itu, nggih. Tapi kan ada satu lain hal terkait web yang perlu kita perbaiki, maka seperti yang ayah bunda ketahui bersama, kemarin kita pendaftaran melalui Google Form terlebih dahulu. Nanti insya Allah sebelum KBM kita ikhtiarkan untuk selesai dan target Senin bisa mulai KBM melalui web seperti itu, nggih. Nah,
Berikut ini kita tampilkan untuk pengkelasannya. Bisa disimak ya ayah bunda ya, nanti putranya masuk ke kelasnya siapa, diampu oleh siapa. Ya, di sini kelas A terlebih dahulu. Nah, ini pengampu Ustazah Zahratun Salsabila Khairah. Insya Allah nanti ada 5 peserta. Yang pertama ada Mas Fadilsyah Sena, ada Mas Muhammad David Setiawan, ada Mas Asyah Al-Qasam Hanif, nah ada Mas Muhammad Raya Abdian Putra, selanjutnya yang terakhir ada Mas Rajana Mahakala Anak Agung. Ya, seperti itu ya, itu pencapaiannya di sebelah ya. Ayah bunda ya, nanti di BLG berapa, nanti insya Allah mulai dari awal seperti itu. Selanjutnya Ustazah Hidayatul Khairiyah. Ya, ini di program offline reguler Selasa. Nah, ini ada pesertanya, ada 4 insya Allah. Ada Mbak Halimah Askia Hanif, terus ada Mbak Fatia Sanum Isan, selanjutnya ada Mbak Yumna Fariha Salsabila, selanjutnya ada Mbak Faiza Damia Rizky. Insya Allah seperti itu ya. Ini pembelajarannya ada di Tahsin Tafid BLQ 2 dan 3. Seperti itu, lanjut ke kelas selanjutnya. Di kelas C, dibersamai oleh Ustazah Ike Wijayanti. Ada 6 peserta insya Allah. Yang pertama ada Mas Raja Wirasena Adinegara, insya Allah. Selanjutnya ada Mas Arjuna Sakti Adinegara. Selanjutnya Mas Kaisar Patria Adinegara. Nomor 4 ada Mas Amar Syahan. Kalau saya ada penyebutan salah nama ya, saya bunda ya. Nah, selanjutnya ada Mas Azmi Izzuddin Al-Faqih. Selanjutnya ada Mas Bandana Al-Khalifi Utama. Seperti itu. Ini insya Allah sama-sama kita mulai dari BLQ 1. Ada 6 peserta. Seperti itu. Selanjutnya di kelas D, di Ampu, insya Allah dengan Ustadz Dedi Irawan. Insya Allah dengan 7 peserta. Yang pertama ada Mas Maheswara Nata Adinegara. Selanjutnya ada Mas Atta Hafi Farzal Priambodo. Selanjutnya ada Mas Yusuf Abdurrauf. Selanjutnya ada Mas Zainul Mutakin. Selanjutnya ada Mas Adam Muflih Abdullah. Selanjutnya nomor 6 ada Mas Ismail Ubaidillah Sayyid. Selanjutnya nomor 7 ada Mas Pradika Dwi Permadani. Insya Allah ini nanti ada beberapa kelas ya, ada BLQ 2 dan Tahfidz seperti itu. Ini di program Senin offline. Selanjutnya di kelas E, insya Allah akan diampu oleh Ustazah Lisa Faati Rahmah. Nah, insya Allah nanti ada 5 peserta. Ada Mbak Jovia Azikra Muslana, ada Mbak Haisha Mujahidah. Selanjutnya ada Mbak Yumna Alta Punisa Herlambang. Selanjutnya ada Mbak Kanaya Adeva Fareditya. Selanjutnya yang terakhir ada Mbak Faisa Yumna Marhamah. Ya, insya Allah ini di program Senin offline ya, kita ya. Ada BLQ 1 dan BLQ 2. Selanjutnya di kelas E, nah ini diampu oleh Ustazah Lulu. Insya Allah ada 4 peserta. Ya. Yang pertama ada Mbak Kaya Gadis Rundaya, mohon maaf. Selanjutnya ada Mbak Nabila Raisa Maheswari. Selanjutnya ada Mbak Tasya Azhara Moslana. Yang terakhir ada Mbak Almira Widya Paramita. Insya Allah ini kelas offline Senin. Seperti itu. Dilanjutkan saya di kelas ya, di kelas belum di
Ya, di H insya Allah dengan Ustazah Fira Ekasari. Nah, ini ada 5 peserta. Yang pertama ada Mbak Sabai Alesia Karema, selanjutnya Mbak Yumna Akila Warsito, selanjutnya Mbak Latifa Akila Warsito, selanjutnya Mbak Hafsah Putri Azahra, dan terakhir ada Mbak Rafani Putri. Nah, ini pencapaiannya BLQ2 dan BLQ3. Nah, selanjutnya ini ada kelas terakhir, kelas Selasa online juga. Nah, ada 3 peserta, ada Mbak Aisyah Askaria Paramadita, selanjutnya ada Mbak Senandung Candik Ayu Ana Agung, selanjutnya ada Mbak Salsabila ya. Soal seperti itu untuk pembagian kelasnya. Ayah bunda, kita lanjut ke poin kedua. Insya Allah ada teknis pembelajaran. Nah, ini ada sedikit teknis pembelajaran yang akan saya sampaikan secara garis umumnya, dan nanti bagaimana teknis ayah bunda juga untuk mengantar dan menjemputkan putra kayak gitu. Yang pertama, ini di sini seperti yang kita sama-sama lihat di slide ya, ini ada 3 poin pembelajaran seperti itu. Dan di dalam pembelajaran di LPA ada tiga poin, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Insya Allah nanti durasi pembelajarannya sekitar 90 menit kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti ada kegiatan inti dibagi 2, ayah bunda, secara garis besar. Untuk yang tahsin taktib itu nanti akan ada pembelajaran tahsin dan taktib. Nah, di taktib ini nanti akan ada ziyadah dan murojaah. Selanjutnya ada di pembelajaran tahsin. Nah, di tahsin ini ada BLQ1, BLQ2, dan BLQ3 untuk jenjangnya. Nanti insya Allah pembelajaran akan dimulai dengan klasikal bersama-sama, dilanjutkan di setoran mandiri. Seperti itu, kita lanjutkan setelahnya. Nah, tahsin, nah ini target ya bunda ya, ayah bunda. Seperti yang saya sampaikan saat ini adalah target, tapi insya Allah nanti untuk pencapaian kita kembalikan ke kemampuan Ananda masing-masing. Jadi ini hanya target, semoga kita bersama, maksud kami adalah kami selaku penyedia pembelajaran, penyedia pembelajaran, yang juga bisa saling bekerja sama untuk nanti mewujudkan target yang sudah kita susun seperti itu. Nah, ini untuk targetnya, insya Allah jika memenuhi target, Ananda akan lulus satu periode itu untuk tahsin taktibnya 1 jenjang seperti itu. Nah, ini dengan target minimal 1 harinya menyelesaikan 1 sampai 1,5 halaman. Nah, nanti insya Allah akan selesai jilid 1 dan itu lancar ya bunda ya. Jika memang ada kendala tidak sesuai dengan target seperti apa, ya tidak apa-apa gitu, karena memang kita berpatokan dengan kemampuan anak masing-masing. Selanjutnya materi menghafal. Nah, ini untuk yang tahsinnya, tahsin 1 itu dari surat An-Nas sampai BLQ 1 ya. Ya, nanti yang BLQ 3 insya Allah sampai surat apa ya? Ya, Al-Zalzalah. Seperti itu. Nah, selanjutnya waktu jeda setoran pribadi digunakan untuk menyiapkan setoran. Jadi nanti ketika ada yang satu setoran, yang satu yang lainnya, nanti insya Allah kita akan ada penugasan untuk yang BLQ 1, nanti ada modul di dalam bukunya, nanti ada penugasan dari ustazahnya dan menyiapkan setoran selanjutnya. Seperti itu insya Allah. Terus nanti akan ada evaluasi di setiap akhir jilid ayah bunda untuk yang program tahsin taktib. Nanti bentuk evaluasinya adalah ujian kenaikan jilid. Seperti itu. Itu berbeda dengan ujian akhir periode. Kalau ujian akhir periode insya Allah nanti akan diadakan di akhir periode. Seperti itu. Selanjutnya, jika ada waktu luang, nanti insya Allah akan diisi oleh motivasi atau kisah dan dongeng untuk santri dari pengajar. Kita lanjutkan, saudara. Ya. Baik, selanjutnya ini di kelas tasik ya. Jadi kelas tasik itu berbeda dengan tahsin taktib ya, bunda ya. Jadi jenjang seperti yang saya sampaikan tadi secara garis besar bisa
tahsin tahfidz dan talaqi tahfidz. Jika tahsin tahfidz itu nanti insya Allah akan menggunakan buku panduan dari kami dan menghafal beberapa surat di juz 30. Selanjutnya, kalau yang di kelas talaqi tahfidz ini, insya Allah Ananda akan fokus untuk menghafal dan memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan dalam fokus di sini adalah bacaan-bacaan yang akan distorkan hafalannya. Jadi insya Allah nanti akan mulai dari juz 30, juz 29, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Targetnya adalah 3 baris setiap harinya. Karena kan ini setoran sepekan 3 kali ya Bunda ya. Jadi insya Allah nanti selama 1 pekan, jika memenuhi target akan menyelesaikan 9 baris. Insya Allah ketika itu lancar. Ketika tidak lancar berarti harus mengulang. Jadi memang kita menyesuaikan kembali lagi ke kemampuan anak masing-masing. Selanjutnya, sahabat. Ya, ini soal nanti teknis ya. Nanti bisa disesuaikan lagi. Monggo silakan selanjutnya, sahabat. Nah, ini bentuk kerjasama wali dan pengajar. Nah, ini yang poin penting, poin terakhir yang ingin saya sampaikan ya, Bunda ya. Jadi kami mewakili pengajar, mewakili pengurus, ingin meminta kesediaan ayah bunda untuk kerjasama di sini kayak gitu, untuk mewujudkan tadi yang sudah kami paparkan sedikit gitu tentang kurikulum kita, tentang targetan kita seperti itu. Harapan kami ayah bunda bisa bekerja sama untuk bersama-sama mencapai target yang sudah kita susun dengan mendampingi Ananda di rumah. Jadi nanti mendampingi murojaahnya ataupun nanti mendampingi belajar untuk halaman setelahnya seperti itu. Jauh seperti itu. Nah di sini ada ini ya ayah bunda ya, ada segitiga ya kita sebutnya ya, segitiga pembelajaran. Jadi insya Allah nanti anak atau peserta ini akan lebih maksimal jika kita sering bekerja sama. Jadi di sini anak atau santri sebagai yang diajari, kami selaku pengajar di sini sebagai pusat pembelajaran yang memfasilitasi, gitu ya, memfasilitasi atau menjadi jalannya ilmu ini disampaikan ke anak-anak. Nah, orang tua ini harapannya bisa mendampingi anak dalam belajar dan belajar di rumah karena agar tercapai tadi yang kami inginkan, yang kita inginkan bersama ya Bunda ya, tercapainya dengan maksimal target dan kurikulum atau tujuan kita ini untuk Ananda bisa menyelesaikan pembelajaran dengan sesuai target. Nah, kayak gitu kami harapkan untuk orang tua, wali, ayah bunda mampu untuk bekerja sama dengan insya Allah seperti itu yang saya sampaikan untuk mewakili dari tim kurikulum. Mohon nanti ini dari MC ada sesi tanya jawab atau sudah cukup? Insya Allah dari saya cukupkan. Semoga nanti ke depannya kita sebagai pengajar dan ayah bunda sebagai orang tua bisa sama-sama mewujudkan apa yang sudah kita targetkan seperti itu untuk Ananda. Itu insya Allah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ustazah atas penyampaian berikutnya. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dan jika ada pertanyaan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Hafid maupun Ustazah Septi bisa ditanyakan secara langsung ya, ataupun menuliskannya pada kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Ustazah,
izin membacakan pertanyaan dari kolom komentar, dari kolom chat. Untuk pembelajaran mulai kapan, G? Baik, saya bantu jawab ya. Ini insya Allah untuk pembelajaran kita mulai pekan depan ya Ayah Bunda ya. Nanti di hari pertama kita belum mulai KBM, masih dalam bentuk pengenalan dan kontrak belajar, nanti kesepakatan bersama santri dan penyampaian sedikit prolog seperti adab, halaqah dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti insya Allah untuk yang offline bertempat di TK anakku, yang online insya Allah akan bertempat di room belajarnya masing-masing, bisa di Zoom, bisa di Google Meet. Nanti insya Allah setelah ini Ayah Bunda akan kami bikinkan grup untuk komunikasi antara Ayah Bunda dan pengajar. Nah selanjutnya nanti ke depannya akan terjalin komunikasi di situ dalam bentuk kerjasama dan info-info seperti itu. Dan untuk kelas offline, Ayah Bunda, ini tadi ya poin yang mau saya sampaikan tapi terskip. Nah, insya Allah ya saya tambahkan di sini untuk yang offline. Nanti silakan Ayah Bunda bisa mengantar Ananda ke TK anakku yang beralamat di Jalan Nusa Indah nomor berapa ya? Intinya Barat Nurul Asri Ayah Bunda, mohon maaf saya terlupa nomor berapa. Di Jalan Nusa Indah nomor sekian di Barat Nurul Asri itu ada gedung TK anakku, nanti insya Allah bertempat di situ. Untuk yang offline KBM kita mulai pukul 16.00 insya Allah sampai dengan 17.30. Nah nanti untuk Ayah Bunda silakan yang mau mengantarkan putranya bisa diantarkan drive-thru ya Bunda ya, nanti bisa diturunkan soalnya nanti akan ada petugas tiket yang menyambut Ananda, setelah itu di bawah dan nanti silakan naik ke atas. Nanti silakan Ayah Bunda untuk menunggunya, bisa menunggu di Masjid Nurul Asri atau bisa menunggu dengan melakukan kegiatan yang lainnya, nanti dijemput lagi jam 5:30. Kalau seperti itu, ada lagi? Ini dari MC ada yang bertanya lagi? Monggo untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa ditanyakan langsung ataupun tulis di kolom komentar. Oh ya, saya izin masuk. Tadi sepertinya ada kelas yang belum terbacakan. Nah, ada yang menyampaikan via Japri, kelas G ya. Oh iya, ini belum ya. Ada reguler Senin online. Nah, insya Allah akan ada 5 peserta. Ada Mas Muhammad Hafiz Nur Hidayah, ada Mas Asraf Iza Paramahidya, ada Mas Nazan Maulana, ada Mas Mbak Alia Hasna Huwaida, dan Mbak Sakwela Alesia Zahrana. Insya Allah program Senin online. Nah, di sini ya. Nanti insya Allah untuk selanjutnya bisa koordinasi langsung dengan Ustazah Lutfi Nazah Hanifah ya. Nah nanti insya Allah untuk satu pesan lagi ya Ayah Bunda itu dari kami untuk Ananda yang berkegiatan offline nanti untuk menjaga protokol kesehatan karena gedung tempat kita belajar berbagi dengan untuk pembelajaran murid-murid TK anakku, jadi kita harus sama-sama saling menjaga satu sama lain. Jadi nanti untuk dijaga putranya dibekali hand sanitizer dan masker seperti itu. Nanti insya Allah masker dibuka saat pembelajaran saja. Seperti itu insya Allah ya. Jadi nanti untuk Ayah Bunda diperkenankan untuk menunggu bisa di masjid atau dengan berkegiatan yang lainnya. Kalau sudah, Ustazah, ada pertanyaan, apakah karena berhalangan untuk berderesan, apakah diperbolehkan untuk berpindah ke program online?
pertanyaan dari Wali atas nama Nama Husnul Hidayah, Ustazah. ya. Insya Allah diperbolehkan Ustazah, Ustazah Husnul Hidayah, Bunda Husnul Hidayah yang nanti insya Allah bisa dikomunikasikan ke nomor admin ya, kalau menghendaki putranya berpindah ke program online. Jadi nanti untuk program online harinya paketnya hari Senin atau Selasa, silahkan dikonfirmasi ke admin, nomor admin. Ada pertanyaan lagi untuk Ustadz Hafid dari Ibu Ekawati. Maaf, Afan, maksud saya Muhammad Hafiz saat periode kemarin sudah selesai PLG 3. Periode ini diulang lagi ya? Untuk Mas Muhammad Hafid ya, di kelas, coba bisa Ustazah dibukakan lagi Muhammad Hafid. Sebentar, kami tampilkan dulu Bunda. Muhammad Hafid Nur Hidayah ya, kelas online BLG 3. Nanti coba kami cek lagi Bunda, terakhir pembelajarannya apakah sudah tuntas atau masih di halaman terakhir. Jadi nanti kalau misalkan masih ada pembelajaran yang belum tuntas, nanti melanjutkan yang kemarin. Tapi jika sudah tuntas, sudah ujian dan hasilnya sudah tuntas, nanti lanjut ke tahfidz. Seperti itu ya, insya Allah Bunda ya. Ada lagi nih, Mas Sehan, Ustadz Sehan. Ini Ustazah ada pertanyaan. Maaf mau bertanya lagi, misal ada keperluan keluar kota untuk beberapa hari, apakah bisa ikut online? Untuk pertanyaan, apakah ada keperluan beberapa hari keluar kota, apakah bisa ikut online? Jadi seperti ini ya, Ayah Bunda ya. Jadi dari awal kami menyediakan beberapa program, itu ada program reguler, ada paket Senin, Selasa, Rabu, Senin, Senin dan Selasa. Nih, Senin itu kan berarti hari Senin, Rabu, Jumat. Untuk Selasa, Kamis, Sabtu ini sudah disertakan dengan dua cara pembelajaran, yaitu bisa offline dan daring atau online gitu. Jadi ketika sudah mendaftar online atau offline itu harapannya konsisten dengan kelas tersebut. Jadi tidak bisa waktu-waktu untuk berubah, karena memang kalau ketika offline kami hanya menyediakan pembelajaran lewat offline, tapi ketika online kami menyediakan pembelajaran via online seperti itu. Nanti jika berhalangan hadir untuk waktu yang lama, nanti coba disampaikan oleh guru pendampingnya. Jika memang guru pendampingnya misalkan mendampingi untuk via online, nanti ada jam-jam dan sebagainya, nanti bisa berlakukan seperti itu. Tapi kalau memang dari pengajarnya sedang tidak bisa atau berhalangan, jadi tidak ada kewajiban untuk kami memfasilitasi tersebut. Seperti itu nggih, Ayah Bunda. Ada pertanyaan lagi Ustazah. Dari Andi Faiza Yumna. Kedua anak saya juga lebih senang offline. Apakah bisa pindah-pindah? Ya, ini untuk wali dari Mbak Yumna Faiza ya, Mbak Faiza Yumna, nanti coba di chat admin ya, Mbak Ayah Bunda, nanti ketika masih memungkinkan untuk pindah, nanti akan kami bantu pindah, karena memang ini sedang proses plotting juga. Jadi selama masih belum KBM dan masih bisa kita pindahkan dan kelasnya masih bisa terpenuhi atau kuotanya belum penuh, insya Allah masih bisa. Nanti di chat namanya aja, keperluannya apa. Jadi misalkan contoh Mbak Yumna, seperti ini nanti disampaikan nama santrinya dan keperluannya apa, misalkan pindah ke offline atau ke online dari Senin
Senin online misalkan pindah ke Selasa offline dan sebagainya nanti bisa disampaikan. Kalau seperti itu, ya. Ustazah, ada pertanyaan lagi Ustazah dari Hana Yuna. PLG itu juga tafid atau bagaimana Ustadz? Maaf, sinyal buruk jadi putus-putus, kadang hilang. Ya, saya bantu jawab ya. Ini wali dari Mbak Yumna. Mbak Hana. Ya. Ya, insya Allah. BLQ itu ketika kita tadi untuk ujiannya adalah hasilnya BLQ 1, 2, atau 3, seperti itu ya Bunda. Jadi nanti pada pembelajarannya, secara garis besar saya sampaikan tadi ya, jadi pembelajarannya itu ada di tahsin tahfidz dan talaqi tahfidz. Jadi kalau BLQ itu masuk ke tahsin tahfidz. Jadi nanti BLQ itu adalah media kita, buku panduan kita untuk belajar membaca Al-Qur'annya, dan selanjutnya nanti ada tahfidz beberapa surat-surat pendek di juz 30 seperti itu. Jadi nanti kalau kelas BLQ itu ya berarti nanti misalkan contoh BLQ 1, nanti BLQ 1 menyelesaikan BLQ 1 disertai dengan beberapa surat pendek di juz 30. Seperti itu insya Allah. Syukur Ustazah. Baik, ada yang ingin bertanya lagi dari wali santri? Atau sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, mungkin jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di lain waktu, nggih, karena insya Allah nanti juga akan dibuatkan grup, nggih. Baik, sebelum kita akhiri, saya minta kesediaannya pada seluruh wali santri agar menghidupkan kameranya terlebih dahulu, nggih, untuk dokumentasi. Monggo pada seluruh wali santri. Baik. Ya, itu nggih. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada seluruh wali santri. Sebelumnya izin mengingatkan kembali kepada wali santri yang belum mengisi presensi agar bisa mengisi presensi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Alhamdulillah, kegiatan parents meeting pada sore hari ini telah selesai kita laksanakan dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahil alamin, dan kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Baik, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Jika terdapat tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.